Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah podcast Himtabu episode kedua, Mas Aries ya. Bisa untuk pertama perkenalan dulu ya, biar sama-sama anak-anak juga kenal, juga saya juga kenal ya. Nama saya Muhammad Aris Ibrahim, 4 tanggal lahir Lamongan 15 April 2000. 2000. Iya, kelahiran 2000. Kuliah di mana sekarang? Kuliah di UIN 1 Tulungagung. Ya, kalau saya adalah Dinar Fernanda, asal saya juga Jombang, dekat juga Lamongan sama Jombang, Mas Aries ya. Tempat lahir saya asli Jombang juga, kuliah saya UIN 1 ya. Ini di sampean ini di sini kekos atau gimana, Mas Aries? Saya untuk saat ini lagi di kontrakan. Kontrakan ya. Tempat di kontrakan. Di mana tempatnya? Berarti domisili Tulungagung ya sekarang? Domisili Tulungagung. Enggak PP? Enggak. Iya. PP dari kontrakan. Ya. Itu adalah perkenalan ya sebagai kecil dari Mas Aries ya. Untuk bisa diperkenalkan juga dulunya di Himtabu juga sebagai apa, Mas Aries? Dulu di Himtabu, waktu pertama kali ikut Himtabu, berproses di Himtabu, saya cuma anggota biasa, hanya sekedar ikut-ikut bawang lah. Oh gitu. Terus menjadi sekretaris umum di kepengurusan tahun 2020 menjadi sekretaris umum. Terus 2021 itu saya menjadi ketua umum Himtabu. Sampai tahun 2002 akhir. Sekarang demisioner ya sekarang. Sekarang demisioner. Ya, sekarang ketuanya adalah Mas Amin. Mas Amin. Ya, itu sebagian juga perkenalan. Yang kedua, Mas Amin. Mas Amin. Mau tanya ya, sebagian di podcast ini juga nyantai ya, ngobrol santai, enak sambil ngopi ya. Dengan tema yaitu tentang leadership, Mas Aries. Leadership ya. Sebagian kecil apa yang diketahui Mas Aries leadership itu? Untuk leadership, sepengetahuan saya, untuk makna yang paling simpel, makna yang paling sederhana, leadership kan kepemimpinan. Ya. Jadi motivasi sebuah pemimpin, bagaimana sih pemimpin itu harus menjadi seorang pemimpin, bagaimana orang itu harus menjadi pemimpin yang baik itu. Itu kata-kata leadership ya. Ya, itu Mas Aries sebagai kecil dari leadership ya. Tapi seorang leadership itu juga katanya Mas Aries mempunyai ciri khas sendiri ya. Iya. Kalau mau tanya Mas Aries, kadang pemimpin itu juga sering juga kadang suka rapat, kadang yang suka malah ngajak ngopi gitu. Itu gimana Mas tanggapannya sebagai pemimpin, misalnya mempunyai ciri khas sendiri katanya? Biasanya kalau gitu, seorang yang menjadi pemimpin organisasi dalam menyelesaikan sebuah masalah itu memiliki ciri khas masing-masing. Ada yang menyelesaikannya di dalam forum yang resmi, misalkan pada formal rapat. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, terkadang kan kita tidak tahu permasalahan di setiap anggota dari masing-masing divisi. Keluh kesah ya. Mungkin ada permasalahan pribadi yang tidak mau diomongkan di dalam suatu organisasi. Nah, mungkin ada permasalahan dengan teman-teman organisasi tersebut. Nah, jadi kan perlu waktu-waktu sendiri. Jadi tidak harus untuk diselesaikan di dalam forum diskusi rapat misalkan. Nah, terkadang pemimpin yang biasanya seorang yang selalu ngopi itu tidak semua hanya membicarakan hal-hal yang tidak berguna di dalam perkopian tersebut. Kadang
di warung kopi dia mencurhatkan apa yang keluh kesah di organisasi. Ya. Terus dia juga mengajak teman yang sefrekuensi bagaimana sih lajunya organisasi kita ini, mau dikemanakan. Enaknya itu dibuat apa? Gitu, karena kalau di dalam forum ngopi kan lebih santai, fresh lebih lebih kadang fresh. Itu kalau rapat tuh malah kalau bahasanya apa, isin-isin atau gimana Mas? Isin-isinan, tertekan. Iya, tertekan ya. Gitu ya. Kalau sudut pandang dari Mas Aries, gimana Mas? Kalau enaknya, kalau dari segi gitu, kalau kita mau kan masalah ya, enaknya gimana? Formal atau enak enjoy ngopi atau gimana Mas? Apa tergantung orangnya? Kalau saya pribadi ya, ketika pengalaman saya dahulu, ketika menyelesaikan sebuah masalah itu nggak langsung kok di forum rapat tersebut. Ya gitu. Jadi saya menyelesaikan masalah itu di luar itu. Sambil ngopi, ngobrol santai. Ngobrol santai. Ya. Misalkan saya mempercayakan organisasi Himtabu misalkan. Ya. Ketika saya menjabat menjadi ketua Himtabu. Ketika di Himtabu ada suatu problem masalah atau apa, itu saya mengajak nggak semua anggota pengurus Himtabu untuk tak ajak menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Gitu ya. Pasti semua orang kan pemikirannya berbeda-beda. Ada yang A, B, C dan lain-lain. Jadi saya hanya mengajak seseorang satu atau dua. Entah saya mengajak sekretaris saya, entah saya mengajak CO kaderisasi. Intinya bisa dapat dipercaya ya Mas Aries ya. Ya. Dapat dipercaya. Itu ya. Berarti kita sebagai anggota maupun pemimpin juga mempunyai sifat tersendiri-sendiri Mas ya. Biasanya sambil enak ngopi atau enak ngobrol formal rapat gitu ya. Ya. Untuk soal yang ketiga Mas Aries ya. Bagaimana cara menerapkan leadership yang baik? Gimana? Untuk pribadi Mas Aries pendapatnya gimana? Di dalam sifat seorang pemimpin kan harus memiliki kebijaksanaan dalam memutuskan suatu hal. Ya. Terus jangan terlalu buru-buru untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Dan harus terbuka dengan anggota-anggota ataupun pengurus-pengurus yang lain. Ya. Kita harus saling percaya satu sama lain. Karena organisasi ini kita junjung bersama, kita lakukan bersama, bukan kita sendiri. Bukan yang memikir itu ketua sendiri. Begitu. Ya, tapi masih ada anggota-anggota yang lain. Bisa dikasihkan contoh Mas Aries? Contohnya apa? Misalkan untuk akhir-akhir ini Himtabu mau ada makrab ya? Ya, makrab. Jika ada makrab, kan di dalam makrab ada panitia makrab. Ya. Nah, otomatis ketua umum Himtabu itu menjadi penanggung jawab di acara makrab. Ya. Melalui CO kaderisasi tersebut. Nah, permasalahan di makrab pasti banyak. Entah itu ada masalah tempat belum ada, entah itu masalah dana, entah itu masalah pengurus yang ribet atau apalah. Iya. Terus masalah keuangan dan lain-lain. Pokoknya banyak masalah. Nah, ini kan yang seharusnya menyelesaikan sebuah masalah itu kan si ketua. Ya. Karena dia sebagai penanggung jawab dari acara tersebut. Nah, kita harus tahu apa masalahnya dan kita konsultasikan bersama orang yang kita percayai dulu. Betul. Kalau kita percaya dengan CO kaderisasi, karena ini acaranya CO kaderisasi. Ya. Jadi kita percaya penuh dengan CO kaderisasi. Ketika ada masalah, kita konsultasi dengan CO kaderisasi. Betul. Bagaimana enaknya, bagaimana cara penyelesaiannya. Menyelesaikan masalahnya Itu ya. Nah, meskipun di dalam sifat leadership itu tidak harus ketua. Yang harus terjun ke bawah maksudnya. Iya, gitu. Yang harus dipegang
di dalam leadership kan sebuah kepemimpinan. Jadi tidak harus leadership itu mengarah ke ketua saja. Betul ya. Bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Ya, ya. Jadi lebih umum, lebih gambaran global, leadership itu ada di setiap orang masing-masing. Itu. Iya. Tergantung penilaiannya berarti ya. Maksudnya tergantung sifatnya gimana untuk pemimpinnya. Iya. Ya. Nggak harus ke ketua juga ya. Ketua. Ya. Mungkin dari mempunyai CO yang bertanggung jawab atau lain sebagainya. Iya. Ya. Untuk yang soal selanjutnya Mas Ries, apa leadership kepemimpinan yang sangat penting? Gitu. Leadership kepemimpinan yang sangat penting. Ya, keahlian, maksudnya keahlian kepemimpinan. Keahlian kepemimpinan. Ya. Misalnya dia sukanya pemimpin itu suka yang diomongkan tadi dari awal. Ahlinya suka kadang ke forum rapat, misalnya diajak ngopi gitu. Ya, gitu Mas. Ya. Apa yang dia bawa ketika ahlinya pemimpin itu gitu. Kok bisa jadi pemimpin? Apa ahli? Yang paling penting yang harus dipegang oleh seorang pemimpin itu adalah kebijaksanaan tersebut. Kebijaksanaan. Itu adalah kunci dari pemimpin itu sendiri. Betul. Ketika seorang pemimpin tidak memiliki kebijaksanaan, ya organisasi tersebut nggak akan berjalan sesuai dengan ekspektasi mereka. Gitu, ya. Betul. Pasti kan setiap organisasi memiliki masalah. Bukan hanya organisasi, setiap orang. Karena yang melajukan organisasi tersebut adalah orang, pasti kan ada masalah-masalah. Masalah. Kalau saya menggambarkan organisasi itu kan ibarat kapal ya. Dan seorang pemimpin itu itu adalah nakoda. Nakoda. Bagaimana dia bisa menjalankan kapal tersebut ke suatu tujuan yang akan dituju. Betul. Ya, nah, ya. Dia harus bijaksana dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ketika ada kru kapal yang membuat masalah misalkan. Nah, si nakoda tidak semena-mena langsung memberi keputusan. Cari masalahnya dulu, selesaikan dengan kekeluargaan, selesaikan dengan nyantai. Bagaimana ini bisa sampai selesai. Tapi kadang gini Mas Aries, kebawa emosi dulu. Nah, kadang itu egois. Iya, kebanyakan seperti itu. Kebanyakan. Karena pemimpin kan terlalu memikirkan banyak hal ya. Banyak ya. Pusing. Iya pusing. Ketika anggotanya ruwet apa kan akhirnya pusing sendiri. Iya, pusing. Ya itu. Sampai apa tanggung jawab dia itu lupa. Seakan-akan egoisnya didahulukan. Iya. Tuh. Tapi kan alangkah baiknya dia intinya harus bersabar dulu. Ya. Harus mencari omongan yang menjadi masalah tersebut terus diselesaikan secara enak-enakan antara kedua belah pihak. Gitu. Harus ada kebijaksanaan lah. Karena kunci dari pemimpin kan sebuah kebijaksanaan itu tersendiri. Tapi gini, Mas Aries, kadang dari anggota sebagai pemimpin itu juga kadang anggotanya mintanya A, yang anggotanya sebelah mintanya B. Tapi keputusan bersama itu harus sama-sama dilakukan. Gimana Mas Aries gitu? Boleh dicontohkan? Misalnya gini, si anggota A ini mintanya acaranya itu mintanya begini, dalam hal request lah, opsi ya. Tapi opsinya harus diterapkan gitu. Tapi B juga ada opsi, tapi opsinya juga harus diterapkan. Nah, sang pemimpin itu harus sama-sama melakukan hal kedua-duanya. Tapi nggak bisa kalau kayak gitu. Oh, gitu. Dilakukan acaranya dua-duanya sekaligus diterima. Enggak, maksudnya dalam hal
dia itu opsinya acara ini runtutannya begini, yang B runtutannya juga begini gitu. Oh iya. Tapi kadang juga anggotanya egois, terus mutung, nggak mau ikut acara, kadang gitu Mas. Kebanyakan seperti Kebanyakan itu, ya. Kebanyakan seperti itu. Gimana Mas tanggapannya Mas Ares Udah kayak gitu? Sakit hati. Sakit hati kadang. Karena opsinya ditolak. Opsinya ditolak. Sakit hati enggak mau Ya. mana aku. Gimana Mas Ares kalau tanggapannya kayak gitu? Hal-hal semacam seperti itu sering terjadi. Ya. Jadi pemimpin harus ngalahi. Seorang ketua itu harus ngalahi. Ya. Dia harus mempertimbangkan dua opsi tersebut, mana konsekuensinya lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Dia harus bisa memilih itu. Jika yang resikonya yang lebih banyak B, dia harus meninggalkan opsi B. Dia harus memilih opsi yang A karena resikonya sedikit. Ya. Kalau urusan nanti yang mengusulkan opsi B itu sakit hati, urusan belakangan. Tuh. Yang penting acaranya itu selesai dulu. Ketika acara selesai, baru kita ngobrol. Evaluasi Mas ya? Evaluasi kegiatan. Nah, evaluasi kegiatan. Terus ketika dievaluasi kegiatan tersebut si B sudah terlanjur sakit hati dan terlalu egois dengan pemikirannya, dia wis nggak mau meskipun nggak terima lah dengan pendapatnya tadi, barulah ketua untuk terjun langsung ke orang tersebut. Ya, betul. Entah itu kelompok, entah yang mengopsikan itu kelompok atau perorangan. Perorangan individu. Itu harus diterjuni, diajak ngobrol di warung kopi atau di apa. Ngobrol secara intens, maunya santai, gimana, karena kemarin itu acaranya begini-begini, dijelaskan lah. Nah, kasih penjelasan agar dia tidak salah paham. Ya gitu. Ya, terima kasih Mas Aries untuk wejangan hari ini. Bisa yang terakhir kata-kata untuk Himtabu di periode hari ini Mas, di periode tahun ini maksudnya, apa kata-katanya? Mungkin di periode saat ini tambah semangat atau gimana gitu. Himtabu kan sebuah wadah organisasi, wadah kekeluargaan dari alumni Tambak Beras khususnya Darul Ulum. Jadi kita di sini masih diberi ruang untuk mengabdi pada Darul Ulum. Apa yang bisa kita berikan kepada Darul Ulum. Dulu kita alumni pernah mondok di Darul Ulum di Tambak Beras. Kalau kita di sana belum bisa mengasih apa-apa, ya kita kasih di sini di Himtabu. Kita besarkan nama Himtabu, kita besarkan nama Darul Ulum. Terus untuk teman-teman sedulur-sedulur Himtabu, jangan pernah putus asa. Kita di sini mengabdi. Kita nggak dibayar, kita nggak dikasih uang uang DPP dan lain-lain. Sorry itu ya. Kita pure di sini mengabdi. Apa yang kita bisa berikan di dalam organisasi. Ikhlas. Nggak perlu berpikir, nggak perlu bertanya-tanya pada diri sendiri. Ketika saya aktif di Himtabu, saya nanti akan dapat apa? Himtabu bisa menjamin apa? Tapi kita rubah pola pikir kita yang mau berpikir seperti itu, kita rubah. Apa yang bisa saya berikan kepada Himtabu? Apa yang bisa saya perbuat kepada Himtabu? Ya, terima kasih Mas Aries. Terima kasih juga semuanya telah menonton di podcast periode kedua kali ini.
Ya, mohon maaf bila ada tutur kata ya yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mas Ares. Coba jenenge Mas Amin. Petek nggoyu sik. Ngomong sini-sini. Kita Bu Jaya.